Hidup adalah perjudian. Tidak ada kata menang kalau kita tidak bertaruh. Makanya karena nggak tahu kehidupan saya ke depan bakal kayak gimana, saya tetap akan berjudi buat masa depan saya. All in untuk semesta. Yo, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't play no games. Since I got this ring, it's been so hard to love again. Adakah di antara kalian yang pernah bermain judi? Sebenarnya ada banyak jenis permainan judi lainnya, tapi kali ini gue akan membahas soal judi slot yang belakangan sedang naik pamornya di kalangan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang, menjadikan perjudian semakin marak dilakukan tanpa harus berusaha payah untuk datang berkumpul atau bertemu di suatu tempat karena semua bisa kita lakukan langsung dengan smartphone kita. Permainan yang ditawarkan juga beragam, tapi semuanya memiliki kesamaan yang identik, yaitu sama-sama menjadi penyebab adiksi negatif bagi siapapun yang memainkannya. Di video kali ini, gue akan membahas soal fenomena judi slot, di mana slot bukan hanya sekedar permainan melihat gambar, tapi ada sebuah rasa adiksi dan kenikmatan yang didapatkan saat seseorang memainkannya. Fenomena perjudian sudah marak terjadi bahkan di tempat-tempat umum sekalipun. Mungkin kalian juga sudah sering kan melihat teman atau saudara kalian yang dibuka game apa dan yang dimainin juga selalu sama. Judi juga menjadi momok yang menyasar para korbannya, tidak mengenal pekerjaan, gender, bahkan usia. Dari tahun ke tahun, perjudian terus mengubah formatnya dengan mengikuti zaman dan arus tren dari luar dan dalam negeri. Bahkan, perjudian belakangan dikemas menjadi banyak jenis permainan online yang bernuansa ceria dan penuh warna untuk menghilangkan stigma negatif yang tertanam di dalamnya, serta untuk menarik minat para kaum muda yang lugu dan ambisius dalam mencari uang secara instan. Judi slot kian diminati karena menawarkan pengalaman baru yang memicu adrenalin. Faktanya, tidak jarang orang-orang rela menghabiskan uang untuk terjun pada fenomena judi slot ini dan mengharapkan keuntungan secara instan. Meski tahu bahwa tidak setiap saat keberuntungan datang menghampiri mereka, judi slot bisa saja menjadi sebuah bumerang untuk para pemain yang tidak dibekali dengan pengetahuan finansial yang baik. Adakah sebuah rumus atau cara menebak sebuah permainan slot? Kalau menurut gue, jawabannya nggak ada, Pak. Walaupun kalian nonton ribuan channel YouTube tentang rumus atau algoritma slot, gue yakin nggak ada sekalipun kebenaran dari konten yang mereka upload. Bahkan seorang admin bandar slot yang tiba-tiba nge-WA pakai voice note, yang biasa gue tahu tuh ngomongnya, kayak mengenalkan diri terus tiba-tiba kayak menawarkan, kakak bisa mendapatkan kemenangan cukup 15 kali spin modal 50.000 dalam waktu 15 menit. Cindy jamin atau siapalah namanya 100% WD sampai 700.000. Tapi aku hanya kasih sekali WD aja ya kak gitu. Jika kakak udah WD, aku kembaliin ke normal lagi seperti itu. Anjir, itu semua bohong pak. Ngapain dia harus repot-repot ngasih kesempatan buat orang lain? Kenapa dia kagak modal sendiri aja? Dan nanti juga keuntungannya bakalan berkali-kali lipat karena dia yang megang aturannya sendiri ya kan. Tapi sebenarnya itu semua bohong. Menurut gue mereka ini nggak ngerti tentang algoritma pak. Apalagi perhitungan tentang probabilitas dan kombinasi. Apalagi bicara tentang desain dan psikologi. Sekalipun kalian mengerti aturan mainnya sampai berlatih setiap hari, kalian tidak akan bisa memenangkan permainan tebak angka dan slot, Pak. Jadi sebenarnya juga ada sebuah perhitungan matematika sederhana dalam sebuah aplikasi slot. Walaupun sebenarnya gue juga nggak pinter-pinter amat soal matematika. Tapi dimana kalau kalian pahami, justru dalam hal ini pemainlah pihak yang paling dirugikan.
Kenapa gue bisa ngomong gitu? Aplikasi judi yang dimainkan orang-orang itu dikendalikan oleh perhitungan matematis. Jadi aplikasi ini berfungsi seperti komputer di kasino yang mengatur apa yang muncul di putaran, dan aplikasi bisa menampilkan hasil secara real time. Programmer atau admin bisa mengubah algoritma, namun tidak bisa menebak apa yang akan muncul di putaran. Karena di dalam algoritma ini ada keacakan, Pak, atau bisa disebut dengan random. Itulah kenapa admin slot itu nggak mungkin bisa ngasih lu kemenangan. Dan sebenarnya aplikasi ini tidak diciptakan secara kebetulan, namun menggunakan rumus-rumus matematika yang menghasilkan kombinasi simbol-simbol yang disajikan kepada pemain. Ketika mereka bermain, sumber angka-angka ini disebut dengan RNG, Random Number Generator, atau pemrosesan angka secara acak yang selalu berubah-ubah. Fungsi utamanya untuk menghasilkan urutan di mana tidak mungkin untuk menemukan angka berikutnya dengan cara yang jelas. RNG menghasilkan angka secara acak setiap 50 milidetik. Bayangkan saja 50 milidetik, Pak. Sekalipun Anda sebagai pemain belum klik spin, di balik layar ada angka RNG ini, Pak. Programmer atau pencipta slotnya sekalipun gak bisa menebak angka ini karena memang random aja gitu, dan jelas itu ada rumusnya. Kecuali kalau lu emang seorang dewa, Pak, mungkin aja lu bisa menebak angka dari yang mungkin waktu lu spin. Gue kasih contoh tentang probabilitas atau peluang ya. Misalnya nih, gue main di menebak angka guliran dadu, dimana ada satu dadu yang dilempar. Dadu memiliki 6 sisi kan, ya kan? Gue hanya punya kesempatan menebak satu sisi, dan gue akan menebak angka 2. Jadi hanya sekali tebakan dari 6 peluang yang muncul. Ya kan, sisi dadu kan ada 6. Berarti peluang gue nih, hanya 1/1/6. Mungkin lu agak kurang ngerti atau mungkin gak jelas ya maksud gue ya. Gue kasih contoh yang gampang aja, tebak angka 2D atau 2 digit ya. Ada angka 00,01 sampai 99 lah. 00, 01, 02, 03 sampai 99. 99 lah anggapannya gitu kan, 2 digit ya. Berarti totalnya kan ada 100 angka ya kan. Nah, kalau misalnya gue menebak angka 20, berarti peluang keluarnya angka 20 itu hanya 1/100 ya kan. Jadi artinya ada 1/100 ya kan. Nah, dalam matematika ini disebut dengan probabilitas atau peluang. Tapi bagi sebagian besar penjudi yang tidak mengerti probabilitas dalam matematika, menganggap ini sebagai untung-untungan, Pak. Hoki-hokian. Yang bikin orang menang dalam sebuah permainan ini bukan tentang mengendalikan emosi. Atau mungkin kalau gue kalah, gue mau stop, Pak, gue mau berhenti. Atau persepsi orang-orang tentang cara kerja permainan yang seolah-olah dapat membaca pola angka yang akan keluar. Gak segampang itu, Pak. Karena apa yang akan keluar bekerja berdasarkan probabilitas. Peluang tadi, ya kan? Ketika terjadi lemparan sebuah koin untuk menebak kepala atau angka, peluang munculnya kepala atau angka adalah 50%. Kalau nggak kepala, ya angka. Begitupun juga sebaliknya. Sedangkan untuk slot, peluang untuk menang itu makin kecil, Pak. Gue kasih perhitungan sederhana untuk slot yang paling gampang deh menurut gue ya. Gue ambil contoh mesin slot 3 baris. Biasa gue sebut gamenya triple 7 sih. Soalnya gue gak tahu namanya juga kan. Jadi ada 3 baris nih, dengan masing-masing baris 5, 4, dan 5 gambar. Gambar kiri ada 5, gambar tengah ada 4, gambar kanan ada 5. Biar gampang gue ganti pakai gambar jeruk yang berbeda warna. Anggap aja 5 gambar ini adalah jeruk merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Untuk 4 gambar jeruk di kolom 2 tidak ada warna hitam.
Sekarang kita hitung berapa peluang terjadinya 3 gambar jeruk berwarna merah dalam satu baris. Inilah yang paling dicari karena dalam slot 3 baris dengan gambar dan warna yang sama adalah menang, Pak. Kita anggap itu menang. Maksudnya dianggap hal itu bisa menang atau win, super win. Mari kita hitung, ya kan? Setiap kolom hanya punya satu jeruk merah. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kombinasi. Sedangkan total kombinasi simbol jeruk berwarna sesuai perbedaan warna di setiap kolom adalah 5, 4, 5. Yang saya bilang 5 kali 4 kali 5 sama dengan 100, ya kan? Jadi peluang keluarnya sederet baris jeruk merah adalah 1/100 atau 0,01 atau 1%. Hanya 1%. Dalam anggapan yang lebih mudah, jika gue nih sebagai pemain memutar spin 100 kali, maka baru akan muncul satu kombinasi berupa 3 jeruk merah dalam satu baris. 3 jeruk merah dalam satu baris. Sederhana kan? Tapi masalahnya, dalam algoritma slot gak segampang itu, Pak. Bisa saja belum ada 100 kali spin, kalian sudah dapat 3 jeruk merah dalam satu baris. Bisa. Atau ketika sudah 200 kali spin, malah tidak dapat 3 jeruk merah dalam satu baris. Bisa. Ya bisa. Tapi itu bukan kemungkinan. Itu adalah bagian dari peluang atau probabilitas tadi. Kalau ada kemenangan kayak gitu, sebenarnya itu merupakan kemenangan palsu, supaya player akan tetap bermain dan memutarnya secara terus-menerus. Jadi judi slot itu tidak hanya memakai 5 gambar saja, Pak. Karena yang gue jelasin di atas itu hanyalah contoh. Karena slot yang sebenarnya bisa memakai banyak gambar di setiap kolom berisi gambar yang berbeda-beda. Kalian bisa hitung sendiri betapa kecil peluang mendapatkan gambar yang sama untuk 1 kali kemenangan. Itulah tujuan dari slot. Kemenangan dan peluang ada pada bandar. Secara keseluruhan, bandarlah yang menjadi pemenang. Pertanyaannya, kenapa bandar bisa menang? Sebenarnya yang membuat bandar menang bukan rumus matematika yang baru gue jelasin. Yang membuat bandar menang itu terjadi ketika pemain nggak bisa membedakan antara kemungkinan, possibility, dan peluang, probability. Pemain yang nggak mengerti perhitungan probabilitas, permutasi, dan kombinasi itu akan berada pada harapan palsu bahwa mereka beranggapan berpeluang menang, padahal secara persentase peluang itu amat sangat kecil. Inilah yang pada akhirnya membuat player salah mengambil keputusan. Bahkan sampai berhutang, mencuri, bahkan menggunakan cara haram demi untuk melakukan deposit, demi mendapatkan modal untuk bermain judi. Belum lagi waktu yang harus dikorbankan jika mau menghitung waktu yang digunakan untuk bermain slot bisa lebih dari 3 jam. Tapi pada tahapan yang addicted, bisa sampai di atas 5 jam dalam 1 hari. Gila nggak? Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar sekaligus memperdalam sebuah skill, itu bisa bikin lo jadi seorang master, Pak. Apa yang membuat seseorang begitu kecanduan bermain judi? Terutama yang berbasis aplikasi. Bahkan yang gue heran, pemainnya ini makin lama makin bertambah, Pak. Dan makin eksis di era perkembangan zaman. Yang pertama, dari apa yang gue lihat di aplikasi judi, terutama slot ini, adalah dari desainnya. Jadi, kenapa orang bisa addicted atau kecanduan? Itu bisa saja dari sisi desainnya, Bisa juga karena suara,
warna, animasi, dan kemudahan user interface di aplikasi judi. Saat kita memainkan aplikasi slot selama berjam-jam sekalipun, itu rasanya kayak enak di telinga, Pak. Ya kan? Apalagi kalau denger Super Win atau Scatter dan petir Olympus datang. Dengan angka perkalian, dengan ya banyak perkalian, apalah kipas, apalah. Ya kan? Desain seperti ini bisa sangat mempengaruhi hormon dopamin dan endorfin dari para pemainnya. Hal ini kayak seperti ini, Pak, infinity loop, pengulangan tanpa batas, dan perasaan-perasaan mendapatkan reward. Walaupun sebenarnya kecil ya. Ketika layar nunjukin harapan-harapan, animasi pundi-pundi terus bertambah, kakek merah tersenyum, harimau dipanda dengan mulut mangap, petir Zeusnya datang, ditambah dengan perkalian, nice menurut gue. Sebuah combo yang sangat-sangat epic. Rasa ini sama seperti ketika notifikasi dari medsos kita muncul, ya kan? Atau angka follower, like, views bertambah. Ya, gue juga ngerasa seneng seperti itu. Seperti ada rasa mendapatkan ganjaran atau balasan timbal balik dari apa yang sudah gue lakuin. Kalau kalian tahu, sebenarnya aplikasi judi terus mengeluarkan biaya jutaan dolar agar orang mau menginstal aplikasinya, tuh. Bisa kita lihat, kalau iklan judi itu ada di mana-mana, mulai dari subtitle film sampai banner di blog dan website. Dengan kata-kata dan iklan yang sangat menarik, membuat orang terbuai seolah-olah kaya itu mudah. Maka tirulah mereka yang sukses dengan bermain judi. Yang kedua, pemain seperti bisa membaca pola dan merasa mendekati sebuah kemenangan. Ya kan? Seolah-olah dalam permainan slot itu ada pola kemenangan di sana, seperti contoh gacor jam sekian. Kalau ada gambar A berurutan di 3 kolom, informasi dari channel YouTube, dan pengalaman menang hanya beberapa kali saja. Hal inilah yang memperkuat mitos seperti ini, Pak. Sampai berpikir tentang algoritma, menebak rumus, dan lain-lain. Sehingga para pemain ini merasa mendekati kemenangan, seperti kurang satu gambar aja atau sudah dapat sebuah gambar yang sama, tetapi perkalian kok belum muncul. Well, scatter di tempat-tempat yang salah. Hal seperti inilah, Pak, yang membuat para pemain itu merasakan sensasi hampir jackpot. Yes, mendekati kemenangan, gue akan menang. Bentar lagi nih, dikit lagi nih, pasti menang. Pasti menang, gitu. Rasanya kayak gitu. Secara psikologis memang membenarkan peluang bahwa saya bisa saja menang atau punya kesempatan yang bagus. Tentu saja dengan hal seperti inilah yang menjadi pemicu para player untuk top up, menambah saldo, untuk bisa melakukan spin kembali, spin, deposit, nggak pernah beda tapi. Jadi perasaan sebentar lagi menang dan siapa tahu menang, ini nih beriringan sama momen-momen mendekati kemenangan. Dan yang ketiga adalah sebuah kemenangan palsu. Saat pemain atau player dapat super win atau mungkin jackpot lah gampangnya, kemudian menarik sebuah saldo dari kemenangan bermain slot, seneng kan rasanya? Banget. Tapi ketika dihitung kembali berapa total uang untuk modal bermain, justru malah lebih banyak daripada total uang yang didapat ketika menang. Atau ada juga yang beranggapan untung sekian juta karena maruk atau kurang puas, kemudian malah melanjutkan permainannya sampai akhirnya kalah dan rugi, Pak. Ada tuh yang kayak gitu, banyak malah, ya kan? Udah menang bukannya stop, malah lanjut lagi, puter lagi. Itulah sebabnya disebut kemenangan palsu. Jumlah sebelum dan sebuah kemenangan palsu lebih banyak dibandingkan total uang yang kamu dapatkan selama bermain.
berjam-jam. Yang keempat adalah sunk cost fallacy, yaitu adalah kesalahan berpikir di mana orang yang merasa sudah basah terlanjur bermain dan kehilangan banyak modal, kemudian malah tetap melanjutkan menggunakan semua yang ada secara totalitas sambil berharap dan percaya akan mendapatkan sebuah kemenangan. Sunk cost fallacy bergandengan dengan survivorship bias, yaitu bias kognitif karena hanya melihat mereka yang pernah berhasil. Contohnya, ada satu orang temen gue yang berhasil dapat 5 juta dalam beberapa kali spin. Akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bermain slot bisa berpeluang menjadi kaya. Tapi yang dilihat hanya menangnya saja, tanpa melihat modal yang telah dikeluarkan mereka yang sudah kalah, Pak. Siapa sih yang suka kalah, ya kan? Tak ada orang yang suka kalah. Bahkan bagi mereka yang kecanduan judi, tapi tetap saja mereka terus bertaruh. Orang-orang yang kecanduan judi mengatakan bahwa meski kekalahan mereka bertumpuk, ada rasa yang membawa mereka kembali ke permainan slot.